Jadi kita bentangkan dulu nih sayapnya. Ini kan sayap ya. Ini badan. Bentangkan sayapnya. Oke, lihat nih. Ada baut di sini. Baut di sini, dan di sini. Berarti kan dia di sini. Nih ya. Kenapa penggambaran di sini lebih tebal? Karena tebal flank selalu lebih besar daripada tebal web. Jangan sampai salah. Sampai kamu lulus nih, sampai kamu tua ya. Tebal flank selalu lebih besar dari tebal web. Oke, penggambarannya seperti ini. Oke, lanjut. Lihat ya, tebal flanknya 0,65 inci. Tebal webnya 0,4. Oke, terus jarak antar bautnya dari atas ke semari ya, 3 inci. Terus S-nya, ini kan tepi nih, tepi. S to as 9 inci, ke tepinya lagi 3 inci. Nah, sementara di sini adalah 2 inci dan ke tepinya 1,4 inci. Dijadikan seperti ini. Ya, ini yang di flank. Nih kita tulis flank ya. Ini yang di web, yang di web, yang di flank. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan sehingga mu satunya itu kan ada pertambahan dari 3 inci ini ditambah 2 ini ya dikurang 0,4 atau apa Bu 0,4? 0,4 itu adalah tebalnya. Jadi ini koreksi ya. Mu itu adalah jarak dari B di flank ke E di web. Makanya harus dikoreksi min 0,4 yaitu tebal webnya. Sehingga mu satunya adalah 4,6 inci. Sampai sini paham nggak nih? Sampai sini paham? 3 ditambah 2 dikurang faktor koreksinya 0,4 dari tebalnya. Ya, mu 2 kan ini nggak berubah. Ya, mu 2 di sini. Mu 1 sama saya mu yang di atasnya 4,6. Kenapa? Karena ada perpindahan dari web ke flank atau dari flank ke web. S-nya diketahui 3 inci. Ya, ini soalnya dulu. Nah, sehingga diameter perlemahan, lihat ya, diameter perlemahan, ini kan diketahui nih, bautnya 3/4 inci, ditambah 3 mili, sehingga 7/8 inci. AG-nya diketahui dari profilnya. Dapat dari mana, Bu? Dari tabel. Kalau menggunakan kanal 15 kali 33,9, agrosnya adalah 9,96 inci kuadrat atau persegi. Nih, sampai soalnya paham? Sebelum kita lanjutkan kemari. Paham, Bu. Oke, paham ya? Kita hapus dulu biar nanti ada coret-coretan yang lain. Hmm. Nah, sekarang perhatikan kita ABCD kita pakai warna kuning. ABCD kita pakai warna kuning. Ya. Terus ABECGH. ABECGH. Ini yang merah. Lalu ABEGH pakai warna hijau. A B E G H. Oh ya. Dan terakhir A B E C D. Kita pakai warna biru. A B E C D. Perhatikan baik-baik, guys. Ingat rumus pertama adalah jangan pakai biru ya. Makan pakai ini. Jangan lupa rumus A neto. Ini saya tulis di sini biar kalian nggak lupa. AG
dikurang N diameter perlemahan kali P ditambah diagonalnya sigma S kuadrat per 4 mu dikalikan T. Oke? Kita masih warna kuning ya untuk ABCD. Tolong siapa nih? Malik. Malik. Serem banget itu gambarnya Malik. Malik, Iya, Bu. serem banget gambarnya on cam dong. Saya on cam nih. On cam. Iya, Bu. Oke. Coba Malik, A, B, C, D jelasin ke teman-teman kalian. Apanya, Bu, yang jelasin, Bu? Ini anetonya kan saya udah bikinin ini. Tuh, saya udah bikinin rumusnya. Oh, itu. Nah, Itu jelasin kan Aneto, bantuin. AG dapat dari, Ini. ya, dari diketahui. Oke. Kurang satu itu yang diagonalnya. Iya masih, Bu. Lihat dulu dong. Ini T-nya yang mana nih? T yang 0,65. Yang mana? 0,65? Yang di? Yang di flank. Iya, berarti ini adalah untuk yang Itu untuk yang di B, baut B. iya, pinter yang di B. Terus yang ini lihat Itu T-nya. dikurang lagi. Itu dikurang lagi sama baut yang di web. Baut Iya, C. yang mana? Baut C. Iya, ini baut C. Sehingga hasilnya ini. Oke, good job Malik. Yang lain Iya, Bu. paham? Sama. Paham, Bu. Oke, good. Fajar sekarang. Fajar on cam. Fajar. Fajar. Iya, Bu. Oke, yuk, saya bantu. Kita cari Oke, yang Bu. merah ya. A, B, E, C, G, H. Oke, ini AG Oke. ya. Dari sini ya. AG-nya. Oke, Terus dikurang banyak baut kurang di flanknya yang mana? dikali sama yang B sama G, Bu. Pinter. B Terus sama G. sama diameter apa sih namanya? Hmm, P itu eh, apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Ini Diameter P itu. nih diameter web. Mana? Ini Diameter ini web. diameter perlemahan. Diameter perlemahan. Ya, diameter perkembangannya, Bu. Ya, ini tebal webnya. Berarti yang mana nih? Baut yang dua ini nih. Yang dua ini. Kan Sama dua C, ini Bu. nih. Yang kanan, Bu. C sama E. Pinter. Terus ditambah Terus ditambah 2 kali 2 itu dapat dari diagonalnya, Bu. yang mana? Berarti dari BE sama CG, Bu. Tuh, pinter kamu. B, E, C, C, G. CG. Pinter. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Bentar ya, Fajar. Karena BE sama CG ini peralihan dari web ke flank, berarti kalian harus ada faktor koreksi ini nih ketebalannya. Nah, ya, ketebalan di flank ditambah ketebalan di pleb dibagi 2. Ya, ini BE sama CG. Mu-nya tetap yang 4,61 karena peralihan kan dari BE ke CG, flank ke web. Oke, lanjut Fajar yang ini. 3 kuadrat per 4 dikali 9 kali 0,4 yang mana nih? Itu dapat dari S pangkat 2 per 4 pi, Bu. Apa sih? 4 mu. 4 mu, Ya, Bu. ini lintasan diagonal yang mana? Ini kan udah kelihatan Oh, ya. tingkatan diagonal yang di EC, Bu. Pinter. Lulus sudah kamu untuk ngitung ini ya. A, Bu Oke. dong. Berarti A. Ya untuk ini doang. Yang lainnya kan belum. Ya, untuk mencari ini ya. Oke, good job. Yang lain gimana? Oke, nih hasilnya.
Kalau kalian udah bisa A, B, E, C, G, H, yang lain udah pasti bisa nih guys. Ada yang masih bingung di A, B, C, G, H? Ya, karena ini yang paling banyak. Halo, Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? boleh lah. Yang mana? Itu kenapa di... nggak jadi, Bu. Udah dapat, Bu. Udah. Udah, Bu. Yang A, B, G, H sama A, B, C, D udah ngerti dong. Karena ini kan kita sudah melewati yang sulit ya. Ya, jika melewati diagonal yang ini, yang mu1, berarti harus ada koreksi ketebalan. Bukan pakai T lagi, tapi T yang sudah digabungkan dibagi 2. Gitu ya. Gimana? Masih ada pertanyaan nggak di sini? Nah, lihat ya. Sehingga anetokritis kita ambil yang paling kecil. Nah, kalian bisa bandingkan ya. Ternyata memang dengan banyaknya lintasan diagonal, kita bisa mendapatkan aneto yang paling kritis ini nih. Makanya kenapa di jembatan atau di pemasangan bedung ya, sambungan-sambungan itu banyak yang menggunakan diagonal karena mendapatkan aneto yang paling kritis dengan menghasilkan baut-baut yang lebih banyak gitu. Ya, lebih efisien. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ke next slide? Saya mau nanya, Bu. Yang mana? Tapi ini yang sebelum-sebelumnya, Bu. Karena kan tadi kan Ibu bilang es itu ada es tepi ya, Bu. Ya, Yang 1,5 nih 1,4 dari nih contohnya. diameternya. Ya, betul. Nah, kalau mu-nya itu cara nyarinya gimana, Bu? Mu-nya Kalau kan misalnya sama S. Ini Oh, dia. sama, Bu. Iya, jadi kamu lihat aja di soalnya. Ya, di soalnya itu kan S itu adalah yang jarak horizontal. Mu itu jarak yang vertikal. Ini dia. Gitu. Kalau misalnya kita pengen masang baut sendiri nih, Bu. Terus kan Ya, kita harus ngitung kayak gini, Bu. Nah, betul. cara nyari mu tepinya itu gimana, Bu? Sedangkan es tepi kan tadi 1,5 dari diameternya. Betul. Pakai itu. Oh, sama, Bu, Iya, berarti. sama. Ini kayak gini Oh, nih. Ini kan S nih ya. Ini kan sebagai S juga ya, tapi dalam jarak vertikal. Berarti ini 3 sampai 7 diameter. 9 inci ini nih diambil dari sini kemari. Nah, 3 inci ini adalah 1,5 diameter minimum ya. Gitu. Coba deh kalau kamu nggak percaya, kita lihat ini ya. Kan diameternya 3/4 inci tuh. 3/4 dikalikan 1,5 berapa? Coba Fajar, dihitung. Nih pakai kalkulator ya. Kalkulator. Kan diameter bautnya 3/4 tuh. Kebutin kamarnya Ki. Apa? Kebutin kamar sama tidur. Biasain. 3/4 dikalikan 1,5. Berapa? 1,125 kan? Sementara dia pakai 3 inci. Boleh nggak ya? Boleh. Karena ini kan minimum. 1,5 diameter. Ya. Sekarang balik lagi nih. 9 inci. Kita cek. 3/4. 3 bagi 4 kali 7. Berapa? 5,25. Nah ini nih. Ya. 5,25. Bu, ini kenapa lebih dari 7 deh? Karena dia lihat ya. Kita harus lihat juga dari panjang atau ketinggian dari webnya. Nah, ini kan masih bisa. Gitu loh. Ya, sementara nih yang 3 inci nih. 3 inci. Ini si S ya. Kita pakai yang paling minimum. 3 dibagi 4. Dikali 3. 2,25. Sehingga dia pakai 3 inci boleh nggak? Ya boleh. Karena minimumnya adalah 3D, 2,25. Gitu. Paham nggak guys? oh, paham, Bu, paham, Bu. Oke, good. Ya. Sekarang saya hapus ya. Kita ke yang tadi. Nah, kalau udah dapat AN kritis, neto kritis,
Kan kamu tinggal ke rumus yang tadi tuh. Berdasarkan kuat patah atau kuat leleh, atau kontrol patah atau kontrol leleh. Nah, kalau sambungan kan kontrol patah kan? AN dikalikan U dapat A efektifnya. Nih ya, kemari ya. Tadi ya, patah AE dikalikan U dikalikan P. Kan gitu. Dikalikan F U-nya. Sorry. P dikalikan FU dikalikan AE. Ini untuk yang kontrol patah ya. Fraktur nih, di mana AE-nya itu adalah aneto dikalikan U. Anetonya dari mana? Ini udah ketemu nih. Nih dia. Gitu. Ya, paham ya guys? Jadi asal muasal kenapa sih kita nyari ini? Ya ini loh. Untuk cek kontrol leleh dan kontrol putus. Nah, sekarang kita next ya. Ini sama ya. Ini kalau dia menggunakan kelas. Hitung kuat rencana PU dari suatu profil siku L kali L8 kali 6 kali 3/4 yang disambung pada salah satu kakinya dan las sudut seperti tergambar bila F yield sama dengan 50 KSI dan FU 70 KSI. Lihat, ini ada dua. Memanjang dan melintang. Memanjang dan melintang. Berarti kita pakai yang ini U-nya. 1 min X bar per L. X barnya didapat dari profil. Profilnya dari mana? Bisa dari tabel. Nah, ini dia udah kelihatan A, G, dan X bar. Sehingga kuat rencana leleh PU sama dengan V dikalikan F yield dikalikan AG. AG-nya udah ketemu di sini, masukin ya. 447,3 kips. Kuat rencana putusnya. Tadi rumusan yang tadi saya barusan banget tulis ya. Ini dia. Kalikan AE. Ya, U-nya ini dia. Memanjang dan melintang 1 min X bar per L 0,74. AE sama dengan A dikalikan U 7,36. Sehingga PU sama dengan V kalikan FU dikalikan AE 386,4. Lihat. Kita ambil kekuatan rencana berdasarkan yang terkecil. Sehingga yang kita ambil adalah berdasarkan putusnya. Ini kan lebih kecil daripada ini. Jadi, di sambungan ini yang menentukan adalah kuat rencana putus. Ya iyalah, karena di sambungan. Ya kan? Gitu. Paham nggak sampai sini? Halo? Halo? Ibu. Paham ya? Ingat ya, mencari A neto yang paling minimum, mencari kekuatan rencana juga yang paling minimum. Jadi kenapa Bu diambil yang paling minimum? Karena supaya mendapatkan apa? Mendapatkan kemampuan maksimum dari profil kalian, gitu. Ya. Ingat tadi rumusannya. PU harus kurang dari sama dengan V Rn. Nah, makanya kita pakai yang terkecil supaya lebih mampu menahan tahanan ini. Gitu loh guys. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk yang penjelasan ini ya. Jelas ya? Saya udah berulang-ulang nih. Jelasin yang LRFD ya. Kita lanjut. Nah, batasan kelangsingan batang tarik. Ini ya. Batasan kelangsingan batang tarik. Mana sih? Adalah lambda ya. Jadi angka kelangsingan itu dinotasikan sama lambda. Lambda adalah L per I. Jari-jari kelembaman atau jari-jari girasi. Di mana I kecil adalah akar dari inersia per A-nya.
Kalau kalian kemarin udah saya bahas tentang profil baja, di situ kan kita bisa dapat IX-nya, bisa dapat A-nya, kayak gitu. Ya. Nah, untuk struktur utama, angka kelangsingan maksimum dibatasi kurang dari sama dengan 240. Untuk sekunder kurang dari sama dengan 300. Nah, itu untuk batang bulat ya. Next. Nah, ini dia keruntuhan blok shear. Blok shear atau geser blok. Ini sampai sini udah paham ya guys? Sekarang kita ke blok shear. Napas dulu. Itu masih ke anak PK deh. Ya. Oke, lanjut ke blok shear. Blok shear itu terjadi akibat terobeknya suatu blok pelat baja pada daerah sambungan. Ingat nggak yang pertama kali saya masuk di kelas kalian? Saya gambar ini kan. Ini ditarik ya. Ini ada G kan. Pegangan adalah P per A. G. Nah, keruntuhan yang terjadi pada batang tarik apa aja tadi? Keruntuhan leleh, keruntuhan fraktur, dan blok shear. Ya. Coba kalian bayangkan ya, ini adalah plat kalian disambung terus mengalami gaya tarik terus menerus ya. Gaya tarik terus menerus. Apa yang akan terjadi? Pasti akan robek nih daerah sininya nih. Ini akan tertarik, ini tergeser. Ya, ini tertarik, ini tergeser, ini tertarik, ini tergeser. Gambarnya seperti apa? Tunggu ya. Kayaknya saya ada gambarnya deh. Untuknya. Tunggu ya. Kita ke sini aja deh, langsung. Show. Mumpung online bisa pakai ini. Kok nggak ada gambar aslinya ya? Tunggu, bentar. Nah, ini dia. Nih, seperti ini guys. Kelihatan nggak guys? Gambarnya. Mana ya? Nah, terlihat guys? Lihat, Bu. Oke, ini yang namanya blok shear ya. Jadi semakin ditarik. Ingat ya, kemarin juga saya kan kasih video ya. Ini kan terjadi meluluran, tapi pemuluran hanya jika dia tidak ada sambungan. Kalau ada daerah sambungan ini nih akan terjadi blok shear. Yang ini tertarik, yang ini bergeser. Lihat ya, ini kan arahnya ke sini nih. Jadi yang ini ikut sejajar arah tarikannya, berarti kan geser. Sementara ini tegak lurus arah tarikannya, jadi tensil. Putus tertarik, putus tergeser. Kebayang nggak nih ya? Tuh, lihat tuh. Ya, ketarik terus, ini jadi lubangnya semakin ikut nih. Putus dia. Kayak lepas akhirnya, lama-lama bisa lepas ini. Gimana? Kebayang? Bayang, Bu. Oke. Kita lanjut.
Nah, gimana untuk perhitungannya? Untuk perhitungannya, nanti kita lihat Taylor-nya berdasarkan apa nih? Apakah berdasarkan gesernya atau berdasarkan tariknya? Ya, kalau berdasarkan tariknya, berarti ada kelelehan, ada keruntuhan tarik, ada. Kalau untuk geser, ada keruntuhan geser. Tapi kalau untuk keruntuhan geser, dia juga ada karena serial, ya, leleh di bagian gesernya. Gitu. Oke? Ingat, tadi saya jelasin, ada yang ketarik di sini karena tegak lurus sama bidang tarikan, gaya tariknya. Yang geser sejajar dengan bidang tarikan atau sumbu batang. Nah, ini dia. Nah, dua kemungkinan tersebut, dua kemungkinan failure tadi harus kita cek dengan rumusan ini. Gitu. Ya. VRN sama dengan V dikalikan 0,6 FU dikalikan ANV. V itu berarti shear ya guys, geser, aneto digeser, ditambah U tadi ya. U adalah koefisien blok shear ya, dikalikan FU dikalikan ANT harus kurang dari sama dengan V dikalikan 0,6 FY dikalikan AGV plus U dikalikan FU dikalikan ANT. Nah, supaya tidak bingung kalian lihat ini. Ingat patokan kita ya. Kalau dia keruntuhannya yield, ya, keruntuhannya yield kan pakai F yield. Oke, berarti dia pakai A gross. Kalau dia keruntuhannya fraktur, dia pakai AN. Oke, nah, yang ini bagaimana Bu? Sama. Kalau keruntuhan U, pakai AN. Tapi kalau untuk T ada U-nya. Sama ini, kalau ini enggak ya. Di sini yang 0,6 hanya di bagian ini saja. Nah, ini keduanya harus kamu cek. Ini dan ini. Ya. Kita ke next step. Ini rumusannya ada di sini semua ya guys. Nah, ini dia. Nih, perhatikan. Kasus ini untuk pelelehan geser fraktur tarik. Kenapa fraktur tarik? Ingat, karena gayanya ke sana. Ya. Ini tegak lurusnya. Yang fraktur adalah daerah tarik ini. Makanya dibilang fraktur tarik. Rumusnya bagaimana kalau fraktur tarik? FU dikalikan ANT harus lebih besar dari sama dengan 0,6 FU ANS. Tarikannya harus lebih besar daripada geser. Ini S itu geser, shear. Ya. T itu tension. Nih. Tensionnya harus lebih besar daripada gesernya. Itulah yang dinamakan pelelehan geser, fraktur tarik. Sementara pelelehan tarik, fraktur geser, ingat ininya aja nih, fraktur geser. Berarti yang rusak atau copot di daerah gesernya. Sehingga digesernya nih harus lebih besar daripada tariknya. Itu. Ya. Nah, rumus umumnya sama. Nih untuk rumus umumnya. Yang tadi tuh V dikalikan VUNT plus 0,6 FY AGS. Sementara kalau yang ini FU ANS FY AGS. Jadi berteman tuh, jangan sampai lupa.
Ya. Kalau leleh temenannya sama agros karena nggak ada sambungan. Kalau fraktur temenannya sama aneto karena ada pengurangan lubang di sambungan. Itu. Paham nggak? Ya. Kalau lupa ya tinggal lihat aja rumusnya. Kalau saya kan nggak hafal. Oke? Paham dulu nggak nih? Fraktur tarik yang ini, yang tegak lurus sama bidang tarikannya. Fraktur geser yang sejajar sama tarikannya. Dan gambarnya seperti yang tadi. Paham ya? Halo? Adel? Arik? Arik, Iya, paham Ibu. Rik? On cam Rik? Riza? Mana nih? Aska? Kenang? Kenang? Aduh, udah batuk saya. On cam, oke. Lanjut ya. Nah, coba tolong bantu saya. Zakia ada nggak? Zakia ada? Bu. Oke. Tolong dong gantian. Nanti saya batuk kepengen minum nih. Kan lagi puasa. Zakia tolong dibaca buat teman-teman. Kita bahas yang ini. Hitunglah tahanan rencana komponen struktur tarik berikut yang terbuat dari profil L 80.80.8 dengan mutu baja berjenis 37, diameter baut 19 mm. Oke, Zakia, mutu baja BJ37, FU-nya berapa? F-yield-nya, sorry. F-yield dari BJ37? F-yield-nya Kalau FU-nya kan gampang ya, tinggal ditambahin nolnya aja di belakang. F-yield-nya berapa sayang? BJ37. Ada yang masih ingat? 200. 240. Oke, Mela. Mela yang jawab ya, Mas Zakia ya? Nih. Lihat soalnya ya. X-bar-nya dapat dari profil. Profilnya dapat dari mana nih semuanya? Dari tabel. Diameter baut 19. Kalau diameter 19 berarti plus minusnya cuma 2 mm. Karena kurang dari 24 ya. Nah, perhatikan sekarang nih. Gesernya 4 kali 30. Terus tariknya di sini 30 saja nih. Ini sini 30 doang nih. Coba kalian perhatikan baik-baik. 4 kali 30 berarti di sini 30. 30 ya. Alah. Kalau kita sudah pelajari tadi 3D sampai 7D, ada sesuatu yang something wrong nggak dari sini? Diameter baut 19. Minimumnya kan 3D. Ada yang bisa jawab nggak? Kevin, Kevin. Kevin ada nggak, Kevin? Kevin? Ya, Bu, ada, Bu. Ayo coba jawab. Saya udah kasih clue nih. Ini sebenarnya nggak usah kita bahas, udah tahu nih kita nih. Fraktur apaan nih? Kan tadi ingat ya, jarak as to as baut kan 3D sampai 7D. As baut ya, Bu.
Ya kan? Dia dipasangnya cuma 30. Bagaimana menurut kamu? Untuk diameternya 19, 3D, 9 kali 12. Anggap 20 lah, Kevin. Nggak eh, terlalu kuat gak sih, Bu? Nanti bisa kolaps gitu, Bu, karena terlalu dekat. Bukan terlalu kuat, tapi terlalu dekat. Benar. Ya, Bukan terlalu kuat. Terlalu dekat. Kriteria iya, nanti minimumnya tidak dipenuhi. penuhi, Bu. Berarti apa nanti kegagalannya? Bisa nabrak kalau misalnya kayak dikasih beban yang besar gitu, nanti antara bot ke bot bisa nabrak gitu, Bu. Karena terlalu dekat. Bukan. Bukan yang tadi, Kevin. Yang tadi sebelumnya. Kan ada dua. Fraktur geser sama fraktur Tarik. Iya, jadi ini fraktur apa gagalnya? Kan ini di sini. Ini kan 30. Sementara kan minimalnya harusnya 60. Kalau di sini berarti fraktur apa? Fraktur geser, Bu. Pinter. Udah Udah ngelik. kejawab. Ya, udah kejawab. Tahanan rencananya Iya, Bu. nanti bisa kita hitung, tapi pasti akan terjadi fraktur geser. Yuk Geser. kita buktiin yuk. Ini lihat ya. Kita buktikan. Oke. Thank you. Siapa? Kevin. Dari sini udah kelihatan ya guys. Jadi jangan sampai salah ya guys. Ntar kalian udah lulus dari kelas saya. Bikin jarak baut to baut dengan diameter 19, 30. Aduh. Nggak lulus dong bajanya ya. Ini loh ada ketentuan minimum ya. Gitu. Lanjut. Nah, kita perhatikan. PTN. P dikalikan AG kalikan F yield karena kondisi leleh ya. Kan AG-nya tadi dari profil tuh udah dapat dari tabel. Ya. Nah, jika dikalikan F yield-nya 26,568 ton. Sekarang kondisi fraktur. Ingat kondisi fraktur ini rumusnya nih. Berarti cari AE dulu. AE itu adalah A dikalikan U. A-nya berapa? AN. Ingat tadi rumusannya gimana? AN sama dengan AG dikurang N dikalikan diameter perlemahan dikalikan T. Ya. AG-nya kan 1230 nih AG nih. Dikurang N. N-nya berapa? 8. Diameter perlemahannya 19 dikalikan 2. Ya. Ibu ini 8 dari mana? Kok nggak ada yang nanya? Halo? Kenapa yang 8 Bu N-nya? Nih. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa 8? Karena di situ ada 2 plat, Bu. Apa? Bukan. 8 itu dari tebalnya sayang, kan rumusnya ini. N dikalikan diameter pelemahan dikalikan T. Ya. Sementara N-nya 1. Kan kondisi fraktur. Nih, cuman ini doang ya. Tuh. Tarik ini. Paham nggak? Paham nggak? Ih, lupa dia. Halo, anak-anak. Halo, Ya, guys. Bu, Bu. Pak. Aman, Bu. Paham nggak? Ini kan 8 itu T. Ini kan diameter perlemahan. N-nya kan 1. Kenapa N-nya 1? Ingat deh tadi kita Fajar sama Malik. Tadi udah nyoba. Ya. Karena cuma ada 1 baut yang berjejer. Paham nggak nih? Aduh. Paham, Bu. Ya, ini kan lewatnya begini nih. Nah, lintasan ini. Berarti cuma 1 baut doang kan? Yang dilewatin. 1 baut Ya, ini, Bu. 1 baut ini, 1 baut ini, 1 baut ini. Semua cuma 1 baut. Gitu guys ya. Nah, sehingga dapat AN-nya 1062 atau 1062 mm persegi. Ingat tadi rumusnya. Ketentuan AN
harus kurang dari sama dengan 0,85 AG. Berarti ya kamu harus cek terhadap AG-nya juga nih. 1045,5. Ya. Sehingga yang kamu pakai adalah 0,85 AG karena dia lebih dari ini. Ini yang dipakai 0,85 AG. Dapat nilai AE-nya, dapat nilai U-nya 1 min X bar per L. X barnya dapat dari ini ya. Ini X barnya tuh 22,6. L-nya adalah 90. Kenapa 90, Bu? Bukan 120? Karena ingat, L itu diambil dari sisi terluar sama sisi terdalam. Ini adalah L-nya. 30 kali 3. Gitu. Paham, guys? Ada pertanyaan gak nih? Habis nggak bilang iya sih, saya bilang paham. Berarti masih ada pertanyaan nih. Halo? Yang nggak paham di mana? Ini 90 dari L-nya tadi ya. Dari X bar-nya. Ini 1045 diambil yang ini, yang terkecil. Sehingga PTN dapat 21,76. Nah, yang menentukan berarti kondisi fraktur. Yang menentukan. Ya. Sehingga periksa terhadap kuat geser atau geser blok ya, blok shear. Karena dia kondisi fraktur, berarti kamu cari 0,6 FUANS. Fraktur kan? Nih, masukin nilainya ANS. ANS. Lihat. Ya. 120 itu dari AG-nya kan? Min 3,5. Bu, 3,5 dari mana? Kita gambarin lagi gambarnya. Ini apa enggak? Susah lah kalau gambar, soalnya jelek ya. Gambarnya kita back aja. Lihat ya guys. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, 120 itu adalah L gesernya kan. Ini 120. 3,5 yang mana? 3,5 itu adalah yang lobang-lobangnya. Nih, 3,5. Lihat baik-baik. 1, 2, 3,5. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, good. Ya. Nah, ini makanya. FU dikalikan ANS. Geser bloknya tuh ANS-nya yang dari gesernya. Yang horizontal sejajar terhadap sumbu P-nya ya. Atau sumbu gaya tariknya. Nah, ini dia 120 dikurang 3,5 diameter perlemahan dikalikan T. 8,26 ton. Sekarang FUANT, lihat ANT. ANT berarti yang tegak lurus sama gaya tariknya. Makanya di sini 30 dikurang 0,5 diameter pelemahan kali T. Kenapa Bu 30 dikurang 0,5? Balik lagi kalau masih belum paham. 30 adalah yang ini dari ujung sini ke ujung ini. Nah, ini kan sisanya setengahnya. Nah, ini dia. Nih, setengah. Ini dari ANT. Ini ANT-nya nih. Ini AGT nih. Ini AGT. 30. Dikurangin setengahnya diameter pelemahan dikalikan T. Sampai sini paham, guys? Paham, Bu. Oke, good job. Gampang kan? Sehingga nilai yang dihasilkan FUNT 5,77 ton. Karena
FUNT kurang dari 0,6 FUNS sehingga PTN 0,75 dikalikan rumusan yang ini. Ya, 10,515 ton. Sehingga tahanan rencananya adalah, ingat, tahanan rencana yang ditanya. Ya. Oke, 14,02 ton. Ingat ya, sekali lagi saya refresh kalian biar nggak lupa. PRN lebih besar dari sama dengan sigma gamma I kalikan QI. PRN adalah RU. Nah, inilah tahanan rencananya. Ya. Terus, keruntuhan geser blok terjadi karena jarak antar baut yang kecil. Iya. Kita udah cek sendiri, minimal kan 3 kali diameter. Sampai sini selesai. Untuk soal yang ini, apakah masih ada pertanyaan? Selesai. Jelas? Jelas, Halo. Bu. Ya, nih ya. Kalau kamu udah jelas, Rizky, jangan sampai lupa yang lain juga. Kalau yang ditanya tahanan rencana, jangan yang ini. Ya. Kalau ini kan udah dikaliin tahanan. Ya. Udah dikali faktor tahanan, tapi yang ini yang belum dikalikan faktor tahanan, belum direduksi. Oke? Jangan sampai lupa loh. Ntar nggak jadi 100 kalau salah masuk ya nih. Ya. Next. Ini sama ya, sama, ini sama. Cuma pakai bahasa Inggris saja, sama kok. Nah, ini ya. Ini juga sama aja ya, guys. Kan kita udah pelajarin. Determine the distance tension strength for a single channel connected to 15 mm thick gasket plate as shown in figure. Assume that the holes are 4 20 mm diameter balls. Also assume structural steel with yield stress equal to 344 MPa and ultimate stress equal to 148 MPa. Nah, ini caranya sama aja. Perhatikan. Kalau kamu udah tahu konsep yang tadi, pasti udah bisa deh ya. Ini gaya tariknya ke sini kan? Berarti ini lihat nih. Ini kan pojoknya di sini nih guys. Ini pojoknya nih ya. Ujungnya. Berarti gesernya yang mana nih guys? Ini. Ini yang jadi daerah gesernya nanti guys. Nah. Ya. Ini daerah gesernya. Nah, daerah tensionnya mana? Tariknya yang ini nih guys. Nah. Saya tandain. Kalau saya udah tandain begini, harusnya kamu udah ngerti ya nanti caranya. Nah. Ini adalah daerah tension, fraktur, geser, tarik. Nah, ini adalah daerah shear-nya. Masih ada nggak sih? Bentar ya. Kalau nggak ada ini buat PR aja biar kalian bisa. Ini mah gampang. Oke, sip. PR buat kalian yang tadi ini. Halo? Anak-anak. Iya, Bu. Coba di screenshot ini PR. PR ya. Nah,
Yang saya berikan nanti AG ya. AG-nya C 15 kali 50 itu adalah ini dia sama X barnya ya. AG-nya 9480 ya. 9480. X barnya 20,3. Dah, cari deh. Ya. X barnya 20,3 mm. Terus AG-nya tadi 9480 mm persegi. Nah, sekarang ini terakhir. Habis itu kita bisa tidur. Kalau yang mau tidur. Tapi habis asal nggak boleh tidur ya, guys. Coba nih, kayaknya masih ada yang tenaganya banyak. Tolong dong, siapa ya yang mau baca? Saras, Saras, Saras. Saras, kamu masih semangat nggak? Kok nggak ada? Rona? Rona? Halo Ibu. Nah, oke, Rona masih semangat. Tolong dibaca, guys. Tolong dibaca, saya. Suatu struktur rangka barang dengan pembebanan Batang, batang. Ayo bukan. Ya Ini betul, oke. typo. Sorry ya. Oke, Ibu. Mm-mm. Suatu struktur rangka batang dengan pembebanan seperti pada gambar berikut. Oke, nggak apa-apa. Kamu bacain aja. Oke. Itu jarak antar tumpuannya itu dengan jarak totalnya itu ada 12 meter. Ya. Terus habis itu dia dibebani dari tegak lurus itu 7,5 ton. Hmm. Terus dari ngelek. Ketinggian jembatan. Oke, ketinggian jembatannya itu 4 meter. Oke. Dimensi profil yang digunakan. Dimensi profil yang digunakan itu 70 sama 7. Iya. Terus ada beban secara Beban horizontal. secara horizontal itu 15 ton. Oke, ini ya. Persoalannya kayak gini. Thank you, Rona. Dwina, Dwina ada, Dwina. Ada Dwina nggak? Kok nggak ada? Dwina. Ya, nggak ada dia. Siapa ya? Ini pada kemana sih? Pada tidur ya? Kok pada off cam semua? Mau belajar nggak nih? Yaudah kalau Mau, nggak matiin aja Bu. deh. Oh, Ibu. Ya, saya udah semangat 45 sampai suara saya habis. Kalian pada bobo, pada off cam semua. Enggak tidur, Bu. Itu teman-teman kamu mana? Ya udah, bye. Udah ya. Ibu Udah, lanjut, oke. Bu. Jangan, Bu, jangan. Masih ada Makanya on cam lagi. dari tadi kan udah diminta on cam. Ya, wadah, ayo wadah, dibaca saya. On cam semua. Mana sih anak-anak ini? Sudah, Bu. Tunggu, yang masih off cam mana? Yang masih off cam? Ayo semua on cam. Tinggal bentar lagi kita. Yuk. Oke. Izin Wadah. baca ya. Ya, tolong dibacain, Pak. Ditanya, periksalah apakah batang AB dengan profil double L 70 kali 70 kali 7 cukup kuat menahan gaya tarik yang bekerja padanya. Jika beban kerja merupakan kombinasi dari 20% diameter dan 80% L, mutu baja BJ37. Oke. Wadah tadi BJ37 berapa fieldnya, say? 240, Bu. Yang ditanya Wadah, Rizky. Gak apa-apa. Kamu inisiatif, bagus.
Oke, good. Ya, jangan lupa ya. Nah, perhatikan nih guys. Kalau nanti ada, makasih ya Wadah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, 20% D dan 80% L, berarti kamu harus dijabarkan ya. Lihat, terlebih dahulu kalian harus cari besar reaksi pada titik B serta gaya batang AB yang ditanyakan AB. Nah, pakailah ilmu mektek kalian tuh kemarin, rangka batang. Udah belum rangka batang, guys? Udah kan? Ya. Nah, cari nih batang AB. Lalu, RB-nya kan 31,25 ton. Nanti baru di sini kita dapat SAB. Ya, pakai rangka batang ya. Mau pakai Ritter boleh, mau pakai titik buhul boleh. Nanti dapat SAB 23,4375 ton. Nah, ini tadi 20% D ditambah 80% L. Masih ingat nggak beban terfaktor kemarin? 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah, sementara berat ini kan hanya dari sini doang nih. Jadi seolah-olah ini adalah D dan ini pun juga adalah L, tapi faktor bebannya nih yang beda. Ini kan 20% D, ini 80% L. Ya, sehingga TU-nya adalah 35,625. Syarat kelangsingan L per R min. 300 per 2,12. 2,12 dari mana? Dari mana, Ki? Ki. Nah, Rizky ditanya, ayo, Ya, Bu. R minnya dari mana? Ini 2,12 dari mana, Ki? Ya, Nggak tahu, Bu. ada yang tahu? Ada yang tahu R min ini dari mana? Ya, oh udah ah, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akar inersia per A itu bukan, Bu? Iya, atau dari profil. Profilnya di mana bisa kita lihat? Aska, tabel. Dari tabel profil juga bisa langsung dapat, ya. Oke? Udah paham ya? Sampai sini kan dapat nih ketentuannya, ternyata benar. Syarat kelangsingannya masih memenuhi. Kurang dari 240. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kondisi leleh seperti tadi. Coba Aska tolong dibaca, Aska. Kondisi leleh di apa tuh, Bu? ITN. TN ya. Mm-mm. Kondisi leleh di TN sama dengan Pi FY dikali dengan AG sama dengan 0,9 dikali 240 dikali 2 dikali 940 sama dengan 40,6 ton. Kondisi fraktur AN sama dengan 2 kali 940 dikurangi 7 kali 21 sama dengan 1586 mm segi. Ambil U-nya sama dengan 0,85. PTN sama dengan PFU dikalikan dengan AE sama dengan 0,75 dikali 370 dikali 0,85 dikalikan 1586 sama dengan 37,41 ton. Jadi PTN sama dengan 37,41 ton lebih dari TU yaitu 35,6025 ton. Jadi dapat dipastikan proses cukup kuat. Oke, thank you. Lela, kamu ada di sana?
Lela? Oh, Lela sama Marda. Lela? Lela? Ya, Bu. Marda, baterai. Ini 35,625 dari mana, Lela? 35,625 ton TU-nya dari mana? Hmm? Pas ya. Puspa, Puspa. Puspa ada. Pus. Pus. Miau. Pus. Waduh, bener deh anak-anak ini ya. Ya udahlah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, wabarakatuh. jangan Bu, lanjut Bu. Lah pada nggak ada semua, Ki. Percuma saya semangat 45 jelasin. Cuma 1-2 orang doang. Ibu, Udah ya. tadi ibu nyari ubat bu. Iya, ini dari mana? Ibu, dia nge-lag bu. Saya bu, nge-lag bu laptop saya bu. Saya tadi Aduh. nanya, Puspa aja nggak ada nih. Razan coba jawab. Aduh, Ini dari mana? kenapa bu? Kamu lagi, jangan kamu mulu. Itu sebelah kamu siapa? Oh. Lupa, aduh, mohon maaf. Ini Ufat, jawab Fat. Ayo, Fat. Jawab, Fat. Fat, jawab Fat. Sinian. Yang mana bu? Apa bu? Maaf. Yang mana Bu? Apa Bu? Kamu ngapain aja dari tadi? Laptopnya Rajan bu nge-lag bu tadi bu. Saya bareng soalnya bu. Ah, jangan alasan. Ini TU-nya dari mana nih dapat ini? 35,625. Mana, Fat? Itu dari soal bukan bu. Maaf bu, coba bu. Boleh ke lihat soalnya nggak bu? Ya bu, betul bu, maaf bu. Yang pada batang AB bekerja pada gaya tarik faktor bu, yang TU bu. Oke, bagus. 35,625 ton bu. Oke, bagus. Berarti kamu memperhatikan. Oke. Oh, nge-lag bu, maaf bu. Fisik Ya. juga bu di sini. Oke, lanjut. Siapa yang saya panggil ya? Alia. Ya, Bu. Alia. Mana Halo? tuh? Ya. Iya, Bu. Nah, coba lihat. Ini yang menentukan kondisi lele apa kondisi frakturnya nih, Alia? Frakturnya, Bu. Kenapa? Kenapa, Say? Oh, enggak, Bu. Kondisi lele, Bu. Karena dia TN-nya lebih besar daripada kondisi fraktur yang tadi. Kok nggak yakin? Halo? Kok nggak yakin jawabnya? Alia. Kok jawabnya nggak yakin? Coba sekarang Alia udah, sekarang Aliana. Nih Ali kuadrat. Aliana. Oke, thank you udah jawab walaupun masih salah ya, Ali. Aliana sekarang. Mana tuh? Kan bener kan, Ki? Pada nggak ada, Ki. Udahan ya, Ki ya. Dadah. Assalamualaikum Ada Bu, warahmatullahi ada. wabarakatuh. Bu, saya yang jawab Bu. Nggak kamu doang. Assalamualaikum. Bu, Nayang mau jawab Bu. Ada Bu. Oh no. Gimana nih, wey? Sumpah. Nggak Parah ada bu. banget.